Kumparan, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat dimanapun berada. Senang sekali kali ini selama kurang lebih 40 menit ke depan saya Melisa Lolindu akan menemani teman Kumparan semuanya. Kita sama-sama belajar saham dan investasi, dimana lagi kalau bukan di episode ketiga kelas investasi Kumparan. Kelas investasi ini hadir setiap bulan untuk menjawab rasa penasaran teman Kumparan terkait kiat-kiat, tips dan juga isu seputar bisnis dan investasi, tentunya bersama para narasumber ahli. Nah, siang ini kelas investasi hadir untuk membahas tema yang seru banget, apalagi kalau bukan seputar uang kripto. Hari gini pasti udah banyak dengar tentang uang kripto ini, dan saya yakin banyak dari kalian juga mungkin coba-coba main gitu ya, atau bahkan sampai ikutan pasang status Doge to the moon. Tapi apapun mungkin yang lagi dilakukan teman Kumparan ya, cari tahu soal uang kripto ini, ada yang bilang tetap harus hati-hati nih teman Kumparan, karena investasi uang kripto tidak semudah dan tidak seindah yang dibilang orang-orang katanya. Banyak sekali nih hal yang perlu dipahami, terkhusus untuk teman-teman yang mungkin masih awam gitu ya, terkait investasi uang kripto biar bisa jadi cuan. Oke, mungkin ada yang masih agak kabur-kabur gitu ya pemahamannya soal cryptocurrency ini, dan beberapa dari kalian sebenarnya tertarik gitu untuk investasi uang kripto, tapi harus katam dulu nih sebenarnya apa itu uang kripto, jenis instrumen investasi yang seperti apa sebenarnya uang kripto ini. Oke, uang kripto sendiri mulai populer setidaknya di Indonesia sejak awal tahun 2021 ya. Terlihat dari ramainya postingan terkait uang kripto ini dan grafik pertumbuhannya yang mungkin bisa dibilang kita lihat pesat begitu ya, berseliweran di media sosial, menjanjikan uang kripto ini tampak seperti investasi yang tepat tampaknya gitu ya, dapat cuan cepat dan mudah. Nah, kepopuleran mata uang virtual ini semakin menjadi-jadi setelah pendiri mobil listrik pintar Tesla yaitu Elon Musk membagikan cuitan di Twitternya. Pasti teman Kumparan beberapa dari antara kalian sudah melihat, ini berisi pujian dan ajakan untuk menggunakan Bitcoin hingga Dogecoin, dan sempat jadi trending juga di mana-mana ya. Harga uang kripto pun mendadak meroket begitu ya, ribuan persen, bahkan investor-investor ternama mulai melirik dan masuk ke dalam investasi uang kripto. Tapi di satu sisi, kenaikan harga kripto yang sangat cepat dalam waktu singkat ini dinilai tidak wajar untuk beberapa kalangan. Bahkan Bank Sentral Dunia juga sempat mengeluarkan peringatan tentang harga Bitcoin CS ini. Dan hal ini terbukti saat harga uang kripto terjun bebas hanya dalam hitungan hari pada Lebaran kemarin saat Elon Musk berencana menghentikan transaksi Bitcoin di Tesla. Dan Bank Sentral China juga melarang penggunaan uang kripto untuk segala jenis transaksi dan juga pembayaran. Nah, makin bingung mungkin ya sebenarnya bagaimana sih kondisi uang kripto sekarang ini, dan apakah masih aman? Masih aman kalau kita tetap mau cari cuan melalui investasi uang virtual seperti cryptocurrency ini. Nah, dan apa saja nih hal-hal yang perlu kita waspadai jika kita mau terjun ke jenis investasi yang seperti ini. Oleh karena itu, di live kelas investasi hari ini kita akan kupas tuntas seputar cuan uang kripto bersama dengan narasumber kita yang berprofesi sebagai professional coach trader, yang juga merangkap financial content creator, yang wajahnya saya yakin sudah tidak asing lagi, terutama mungkin buat para kaula muda nih yang tertarik dalam dunia trading dan investasi. Tapi sebelum saya mau mengundang narasumber kita untuk bergabung, saya ingin menginformasikan dulu buat teman Kumparan semuanya yang punya pertanyaan seputar uang kripto bisa langsung kalian tulis, diketik pertanyaannya di kolom live chat Instagram. Karena ada 5 pertanyaan menarik yang akan langsung ditanyakan dan dijawab langsung oleh narasumber kita yang pastinya ciamik banget. Kapan lagi kan bisa nanya-nanya langsung soal uang kripto ini ke ahlinya, apalagi untuk kalian masih bingung dan masih penasaran, yuk kita puas-puasin deh, kita bahas di sesi live kali ini. Oke, langsung saja saya mau undang sosok coach trader kita hari ini, ada Michael Yo. Sambil kita tunggu Michael akan bergabung, sekali lagi teman Kumparan ya, kalian ketik pertanyaannya di kolom live chat kita ya, karena nanti akan dipilih untuk ditanyakan langsung ke Michael. Ini dia, hai, selamat sore, hai Michael. Halo sore Kak, iya. Apa kabar? Baik, baik. Oke, thank you, terima kasih sudah menyempatkan waktu. Lagi sibuk apa nih Michael selain bikin konten?
Tadi hari ini sih trading aja sih. Saya ini off sebentar karena ini ada live sama kumparan. Kebetulan market lagi oke, jadi bisa ditinggal. I Kebetulan. see, oke. Oke, sekali lagi saya ingatkan teman kumparan yang mau mengajukan pertanyaan langsung ya, akan kita tanyakan dan dijawab langsung oleh Michael, karena ada 5 pertanyaan menarik yang terpilih yang akan nanti ditanyakan. Jadi stay tune ya untuk teman kumparan semuanya. Oke, Michael, langsung aja nih, kita mau ngobrol soal investasi uang kripto yang lagi banyak sekali dibahas ya. Bahkan kaum milenial nih kayaknya lagi main banyak banget nih yang penasaran dan main kripto ini. Sebenarnya kalau ditanya ke kamu, how do you explain? Sebenarnya apa sih uang kripto itu, Michael? Jadi begini, kalau kita kulik dari awal dasarnya mata uang kripto itu kenapa bisa berdiri, itu adalah karena berawal dari ketidakpercayaan masyarakat terhadap bank sentral. Jadi begini, kalau setiap negara kan punya mata uang masing-masing. Nah, kemudian menjadi jeleknya ini seperti ini, setiap negara itu punya government policy yang masing-masing. Contohnya, ada yang kayak, kalau seandainya kita punya uang, contohnya 10 miliar, ntar bisa ditanyakin, ini uang dari mana 10 miliar. Terus kalau kita mau narik nih uang 2 miliar, ntar bisa-bisa ditahan uangnya. Lalu ada lagi kalau seandainya pemerintah terus printing money, maka sebenarnya uang kita nilainya bakal semakin menurun. Nah, atas dasar ketidakpercayaan itulah seorang Jepang bernama Satoshi itu setelah krisis pertama subprime mortgage tahun 2008 dia mendirikan yang namanya Bitcoin, dan itulah cikal bakal daripada kripto. Jadi setelah itu Bitcoin ini sistemnya beda dengan pemerintah. Kalau pemerintah centralized, kalau Bitcoin ini decentralized. Dia memiliki sistem yang namanya blockchain. Nah, bedanya dengan mata uang biasa itu apa sih? Jadi kalau mata uang biasa itu bisa di printing terus, kalau Bitcoin nggak bisa. Jadi Bitcoin jumlahnya ya udah segitu-segitu aja. Dia nggak bisa di printing lebih banyak, terus nggak ada intervensi. Lalu kita mau perdagangkan itu bebas. Nah, jadi awal mula kripto bisa muncul itu dari Bitcoin, dan kemudian saat ini yang kita tahu heboh, muncullah uang-uang koin yang lain gitu. Nah, kalau dari kacamata kamu nih, lately kan jadi populer banget dalam dunia investasi. Kenapa sampai bisa populer begitu, apalagi di awal tahun 2021 ini? Kalau di tahun 2008, honestly, sebenarnya sampai saat ini, kalau seandainya Satoshi ditanya, dia juga kaget kalau Bitcoin bisa mencapai kenaikan seperti ini. Jadi, awal mula kenaikan Bitcoin itu selalu bermula dari setelah krisis. Karena kita harus tahu, setelah krisis, kita pernah, terakhir itu kita krisis sekitar 10 tahun lalu, tahun 2008. Tahun 2008, krisis yang kita alami itu krisis keuangan subprime mortgage yang terjadi di US. Kalau kali ini krisisnya itu karena krisis kesehatan. Nah, setelah krisis kesehatan, bank sentral pemerintah yang paling kuat powernya di dunia itu mencetak uang, memutuskan mengeluarkan stimulus jumbo. Stimulus ini sampai ada yang mengatakan bahwa ini dinamakan dengan helikopter money. Jadi uang yang benar-benar dari atas itu dikucurin ke setiap warga di US. Pengangguran dapat duit, lansia dapat duit. Nah, dan lately ternyata uang ini yang diharapkan bisa mendongkrak ekonomi, ternyata uang ini banyak lari ke instrumen investasi, salah satunya saham dan kripto. Jadi ya itu merupakan salah satu pemicu kenapa kripto itu bisa naik gila-gilaan, adalah karena ada helikopter money dari The Fed. Ya, seperti yang tadi Michael bilang ya, ini jadi bentuk investasi digital yang baru begitu ya. Tapi kalau dari kamu sendiri, apakah memang benar ini jenis investasi yang cepat menguntungkan, bahkan bagi orang awam yang baru mulai gitu di dunia investasi gitu ya? Apakah memang dia sebenarnya cepat naik, cepat turun, atau seperti apa sih sebenarnya, Michael? Ya, benar. Jadi saya selalu punya konsep dalam investasi, dalam melihat instrumen investasi adalah semakin cepat suatu benda naik atau suatu pergerakan naik, maka dia juga akan semakin cepat turun. Sehingga dalam instrumen investasi, kita tahu yang paling aman itu ada obligasi atau bonds. Itu bunganya bisa tetap karena dia ada fixed rate. Nah, contohnya kalau di Indonesia saat ini suku bunga 3,5% atau 3,25. Kalau di US saat ini 0,25. Sehingga saat ini kalau mau berinvestasi di bonds, maka sebenarnya lebih baik itu di negara emerging market dibanding dengan US. Nah, kemudian satu step di atas bonds itu ada yang namanya saham, instrumen saham, equity orang bilang. Jadi ini merupakan salah satu yang resikonya gede. Dan saat ini ada muncul pesaing baru, ya adalah mata uang cryptocurrency. Cryptocurrency ini yang resikonya saat ini paling gede. Jadi high gain, high risk itu selalu konsep yang bisa dipakai di dunia keuangan. Sampai kapanpun akan selalu ada. Kalau seandainya suatu instrumen investasi memberikan
return yang tinggi, maka dia akan ada potensi membuat juga capital loss yang tinggi. Oke, nah soal keuntungan gitu ya, yang tinggi gitu ya, yang cepat cuannya cepat dapat gitu ya. Biasanya ini kan yang mengundang banyak orang untuk berbondong-bondong, oke kita pakai yuk, kita main yuk. Tapi sebenarnya ada risiko-risiko di balik itu yang perlu dipahami juga gitu ya. Dan secara mentalnya harus siap juga menghadapinya. Jadi bukan hanya siap dengan cuan yang gede, tapi risiko yang gede juga harus siap. Nah sebenarnya gimana logika kenaikan dan penurunan dari harga uang kripto ini, Michael? Karena mungkin kalau orang awam melihatnya, wah sesederhana Elon Musk nge-tweet gitu ya, Tesla pakai Bitcoin lalu Bitcoinnya naik gitu. Pas ada sentimen terhadap Bitcoin, nge-tweet lagi Bitcoinnya turun gitu. Tapi sebenarnya logika naik turunnya itu seperti apa, Michael? Begini, sistem yang terjadi di koin itu sama persis dengan yang terjadi di market saham atau market equity. Jadi itu benar-benar berdasarkan demand dan supply. Nah, perbedaannya adalah maturity daripada investor saham dengan kripto itu berbeda banget. Kalau di instrumen saham itu ada yang namanya fund manager, ada yang namanya equity manager, lalu ada yang namanya contohnya manajer investasi. Jadi mereka ini terikat dengan yang namanya regulasi. Sehingga mereka kalau belanja itu nggak bisa sembarangan. Nah bedanya kalau di kripto, maturity-nya itu, majority pemainnya itu adalah milenial. Berdasarkan data. Pengguna dari kripto kebanyakan milenial, sehingga pergerakan kripto menjadi volatile disebabkan oleh itu, oleh hal-hal tersebut. Jadi sebenarnya kalau dibilang fundamental daripada kripto ada atau enggak, ya jawabannya saya harus katakan bahwa ada, tapi dia lebih pergerakannya lebih didorong oleh sentimen. Dan lebih fluktuatif begitu ya, Michael? Jauh lebih fluktuatif dan volatil dibanding dengan saham dan bonds. Karena market cap daripada kripto sendiri masih jauh dibanding dengan saham sebenarnya. Jadi apakah bisa dibilang sederhananya semakin banyak yang main ya sudah dia semakin tinggi, semakin banyak yang jual gitu dia turunnya juga cepat begitu ya, sesederhana itu ya, Michael? Sebenarnya jumlah yang beli dan jual itu selalu sama, tapi nilai besarnya gitu. Jadi ketika ada inflow itu artinya ketika ada dana yang masuk, maka otomatis pergerakan harganya akan semakin naik. Nah, jadi karena yang menjadi permasalahan seperti ini, kalau di saham, equity, itu kita menilai ada yang namanya pembeli kuat dan pembeli lemah. Pembeli kuat itu majority adalah holder. Dia beli untuk long term. Nah, bedanya kalau di kripto, kebanyakan pembeli itu karena spekulan, pengen mendapat profit secara instan. Sehingga kenaikan itu rawan yang namanya aksi taking profit. Apalagi kalau dikenai isu-isu seperti kemarin. Seperti tweetnya Elon Musk, berita dari China, kemudian peperangan antara Justin Sun dengan komunitasnya seperti itu. Baik, nah apa yang membedakan naik turunnya harga saham dengan harga uang kripto, Michael? Jawaban saya sama, cuman bedanya ya kalau di saham memang ada banyak aturan, regulasi, dan SOP yang dibuat oleh bursa. Nah, bedanya di kripto itu aturannya nggak ada. Siapa aja boleh beli, siapa aja boleh jual. Dia nggak ada aturan auto reject atas, auto reject bawah. Dia nggak ada yang namanya unusual market activity. Jadi ya kalau sistemnya itu sama, yaitu buyer dan seller, demand dan supply. Oke, I see. Alright, udah seru sekali sebenarnya perbincangan kita ya, tapi saya mau kasih kesempatan dulu nih Michael untuk menjawab satu pertanyaan terpilih dari penonton live kita siang ini. Ini pertanyaannya dari @akbar_rifki. Betul ya, maaf ya kalau saya salah sebut, dari Akbar Rifki. Pertanyaannya, apakah untuk uang kripto ada analisis teknikalnya? Tadi mungkin sebenarnya sudah sedikit banyak dibahas, tapi tidak apa-apa dijelaskan kembali, Michael. Analisis teknikalnya. Honestly, teknikal itu kepake banget. Jadi selain daripada kalau kita bicara fundamental tentang kripto, ya itu juga secara long term iya, tapi secara short term pergerakan harga ini amat dipengaruhi oleh teknikal, karena sebenarnya bukan dipengaruhi oleh teknikal. Banyak orang yang salah kaprah terhadap seperti ini. Jadi ada yang mengatakan gini, atau bukan karena teknikal, tapi ya memang ada sentimen yang mendukung. Nah, sebenarnya logikanya seperti ini. Karena ada sentimen yang mendukung, pergerakan ini bisa dianalisa menggunakan teknikal seperti itu.
Jadi technical ini bukan penentu arah, tapi technical adalah alat analisa untuk melihat pergerakan arah ke depan gitu. I see. Oke. Semoga menjawab ya, Rifki tadi pertanyaannya. Selanjutnya saya penasaran nih, Michael. Kemarin kan ketika harga saham rendah gitu ya, harga uang kripto ini justru naik gitu. Benarkah analisa yang mengatakan bahwa karena trader saham tuh banyak yang pindah dan beralih ke uang kripto ini, Michael? Pendapat kamu? Kalau menurut data di Indonesia ya, jadi bursa kita itu kan udah cukup lama ada di Indonesia. Nah, ya. Sementara kripto ini hype-nya baru-baru di tahun 2020 akhir. Nah, jumlah investor kripto yang ada di Indonesia adalah sebesar 4 juta. Sementara single investor ID itu sebesar 2 juta alias 2 kali lipatnya. Jadi, it's true. Ada sebagian alokasi dana perpindahan dari equity ke kripto. Cuman bedanya ya, market cap daripada saham dan kripto itu masih jauh. Jadi jumlah besaran yang ada di equity itu masih jauh lebih besar dibanding dengan kripto. Jadi ya kalau sebenarnya peluang di kripto honestly masih gede. Apalagi ya 4 juta ini jika dibanding dengan jumlah penduduk yang hampir 270-an juta itu hanya kecil banget persentasenya. Sementara di Malaysia aja jumlah investor saham itu sekitar kalau nggak salah terakhir kali itu 8 atau 10%. Di Amerika itu 50%. Di Singapura itu 70%. Sementara di Indonesia itu nggak sampai 3% atau 4% nggak sampai. Jadi ya sebenarnya literasi keuangan, investasi keuangan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia itu masih jumlahnya amat kecil. Oke. Baik. Kalau trader saham nih kan tadi Michael kurang lebih setuju begitu ya bahwa banyak trader saham yang pada akhirnya pindah penasaran beralih ke uang kripto. Tapi seberapa gede juga persentase dari trader saham yang main dua-duanya gitu? Apakah lebih banyak atau sebenarnya sekarang tuh malah banyakkan uang kripto aja udah milenial mainnya, Michael? Terus terang saya nggak tahu datanya ya karena kan kebanyakan exchange daripada kripto ini kan kebanyakan nggak terdaftar di Indonesia sehingga kita nggak bisa punya data itu. Tapi I believe ya perbedaan antara investor kripto yang udah di market equity berpengalaman, contohnya anggap dia udah invest di market saham itu udah lebih dari 3 tahun atau 4 tahun, maka alokasi dananya ke kripto itu amatlah minor, Kak. Karena secara fakta yang paling mendukung kripto itu kan Cathie Wood, Camat Patila, dan Elon Musk. Nah, Elon Musk ini sendiri, dia punya aset di Bitcoin kurang lebih hanya 2%. Nah, kalau kita punya 100 juta, contoh, maka yang kita investasikan ke Bitcoin itu hanya 2 juta, Kak. Nah, inilah yang namanya manajemen risk. Nah, jangan sampai yang saya agak miris itu adalah yang dilakukan oleh banyak milenial, kebanyakan ya uang DP rumah dipindahin, katanya uang asuransi rumah dipindahin, kemudian kayak tabungannya semua dihabisin ke situ, kemudian uang sekolah dipindahin ke kripto. Nah, sekarang kriptonya turun, dia nggak sempat keluar, ya habis. Nah, sementara kalau kita berpegangan pada, kalau kita sering lihat Twitter, jadi Twitter itu kan pasti menjadi salah satu acuan daripada investor dalam melihat pergerakan harga. Salah satunya tweetnya dari Elon Musk, Camat, ataupun Cathie Wood. Nah, sementara apa yang dilakukan oleh para petinggi dan pendukung kripto ini, itu sebenarnya enggak mencerminkan dari perkataan dia, sebenarnya investasi mereka itu amatlah minor di kripto. Seperti itu. Oke. Baik. Michael, terus ada tips nggak? Tips cara jual beli uang kripto ini? Sebenarnya tadi juga udah sempat disinggung ya kalau uang DP rumah, uang cicilan ya jangan dipindah gitu ya. Uang yang sebenarnya udah ada alokasinya ya jangan dimasukin ke situ gitu ya. Maksudnya kita harus ada taktik dan strategi juga. Ada tips lain nggak, Michael, untuk jual beli uang kripto ini? Jadi begini, honestly, investor kripto itu ada 2. Yang pertama adalah yang kita sering dengar dengan hodler. Jadi hodler itu mereka membeli masa depan. Jadi mereka beli kripto disesuai dengan harga sekarang. Kemudian mereka tinggalin selama 1 tahun dan dianggap menjadi investasi jangka panjang. Kemudian ada juga trader jangka pendek yang melakukan jual beli dalam pergerakan singkat. Nah, jadi ini kita mesti tahu
tahu dulu tujuan kita investasi itu apa. Nah, kalau saya sendiri, itu saya melakukan yang namanya jual beli dalam jangka waktu singkat. Tapi saya punya plan long term di kripto juga seperti itu. Karena bagi saya sendiri, masa depan kripto itu masih menjanjikan. Meskipun beberapa halangan yang dilakukan oleh pemerintah seperti katanya mining daripada Bitcoin itu bisa memakan listrik, ya justru sebenarnya kalau menurut Cathie Wood, miner daripada Bitcoin itu akan mendorong pemerintah untuk mencari source energi baru terbarukan. Jadi beberapa miner di China itu sudah melakukan riset dan menemukan titik terang dalam melakukan mining Bitcoin menggunakan emisi karbon yang amat rendah. Seperti itu. Ya, itu jadi salah satu hal yang jadi concern juga ya, yang dibicarakan belakangan ini. Tapi aku mau balik sedikit yang tadi. Kapan waktu yang tepat untuk beli dan jual? Sebenarnya tadi kan Michael udah bilang, kita harus tahu dulu tujuan investasi kita apa. Akhirnya balik lagi ke situ ya, kamu harus tahu dulu tujuan investasi kamu apa, jangka pendek, jangka panjangnya seperti apa. Berarti itukah yang memang mempengaruhi kita analisa gitu, kapan kita harus jual, kapan harus beli gitu ya, Michael? Benar. Kalau di dalam technical analysis itu kita kenal sama yang namanya demand area dan supply area. Maka kita selalu beli di area demand, jual beli di area demand, jual di area supply. Tapi kalau bagi seorang investor, maka mereka belinya itu ya contohnya ketika terjadi jadi di dalam dunia kripto itu kita kenal dengan istilah yang namanya FUD. Jadi FUD itu apa sih? Jadi FUD itu singkatan dari fear, uncertainty, dan doubt. Jadi ya memang benar di dalam kripto itu banyak yang namanya fear, kemudian uncertainty dan doubt. Jadi contohnya ketika 19 Mei kemarin data inflasi naik, Cina memutuskan melarang seluruh institusi melakukan menerima pembayaran dalam kriptonya hancur. Tapi bagi seorang trader itu pasti semuanya exit. Tapi bagi seorang investor justru inilah timing yang benar, yang oke untuk buy. Karena jika dihitung dari awal tahun 2021 sampai saat ini, harga Bitcoin kurang lebih sama. Oke. Jadi sempat naik sampai tinggi sampai area 64.000 USDT. Sekarang itu dekat 30, alias terkoreksi lebih dari 50%. Maka this is the discount moment bagi seorang investor. Alright. Tapi kalau dari segi keamanannya nih, kita kalau beralih ngomongin soal keamanan dan legalitas investasi uang kripto ini, bagaimana Michael? Hal-hal yang perlu jadi perhatian dan concern kita? Oke, jadi yang pertama yang perlu kita lihat adalah pertama exchange kita itu nggak boleh yang abal-abal, minimal dia terdaftar. Jadi Bapeti itu sudah menerbitkan peraturan Badan Pengawasan itu di nomor 7 tahun 2020 tentang pendaftaran aset kripto yang diperdagangkan di Fisik Aset Kripto. Itu diterbitkan berlakunya 17 Desember 2020. Jadi memang ini masih umurnya baru banget. Jadi ada sekitar 230-an aset kripto yang diakui di Indonesia dan 13 perusahaan yang terdaftar di Bapeti. Jadi pastikan exchange kalian itu nggak jauh dari situ. Dan harus untuk daftarnya itu ya. Untuk daftarnya? Ya harus. Ini cuman daftarnya itu saya nggak ada gitu. Datanya saya nggak ada gitu, nggak muncul soalnya. Tapi ya itu bisa search di internet sih, itu gampang. Di website Bapeti juga ada. Oke, I see. Nah, di sini kita mau kasih kesempatan lagi untuk pertanyaan dari teman kumparan ya, Michael. Sudah ada beberapa pertanyaan yang dipilih. Yang pertama ini ada dari @wiranata_negara. Tadi kan dibilang uang kripto itu sangat, ya pertanyaannya bagaimana tips untuk kita bisa survive di investasi uang kripto ini? Pertama begini, saya selalu menggunakan juga ada beberapa konsep investasi itu yang sampai saat ini bisa dipakai. Salah satunya adalah never put all your egg in one basket. Jadi kita harus tahu, ini saya kasih contoh ilustrasi ya. Di market equity, kenaikan maksimal suatu pergerakan itu adalah 25% dalam satu hari. Tapi di kripto itu naik 100%, kalau seandainya market lagi bagus itu biasa aja. Nah, sayangnya ya kebanyakan milenial tuh FOMO. Dia merasa tamak melihat kenaikan 100% sehingga mereka menempatkan porsi lebih besar di kripto. Nah, itu salahnya di situ. Nah, justru semakin tinggi return-nya, maka porsi kita harus makin kecil. Karena kita harus ingat, resiko ketika mengalami penurunannya itu adalah tinggi. Nah, semua altcoins, jangankan altcoin, Bitcoin saja bisa terkoreksi lebih dari 50% dalam waktu 3-4 hari, bayangkan. Nah, terkoreksi lebih dari 60%, uang 100 juta itu sisa 40 juta, bayangin.
Nah, kalau seandainya porsi kita di Bitcoin hanya 20 juta, 80 jutanya di equity, maka Hmm. it's no big punch for us gitu. Kalau seandainya kita porsi di kriptonya kecil, contoh nggak lebih dari 10% atau 20%, maka kejatuhan 50% itu hanya memberikan minus itu sekitar 5% dari total kekayaan kita. Nah, itulah yang juga dilakukan oleh Elon Musk, Cathie Wood, Camat Patpila, dan para investor kripto profesional, JP Morgan, Morgan Stanley itu juga mulai mengalokasikan asetnya ke kripto, tapi dengan Hmm. porsi yang amat kecil. Karena mereka tahu resikonya terlalu tinggi. Oke. Jadi ingat-ingat teman-teman semuanya, high risk, high return. Jadi walaupun mungkin banyak sekali kita dengar, wah cuannya tinggi sekali gini, tapi kita juga harus perhatikan ya ada resiko-resiko yang besar juga kemungkinan yang bisa terjadi. Oke, selanjutnya ini dari @onglinda7 mau bertanya ke Michael, uang kripto dan falas kan sama-sama currency. Nah, ini perbedaannya seperti apa kalau investasi di falas atau forex dengan di uang kripto, Michael? Gini, kalau di falas itu kan kebanyakan pair ya. Jadi Hmm. underlying-nya itu adalah mata uang negara. Nah, itu di-driven banget sama yang namanya government. Jadi ketika government, contohnya data inflasi, data konsumsi, data PMI, data pokoknya data contohnya non-farm payroll itu amat berpengaruh terhadap pair, mata uang. Nah, kembali lagi ke konsep dasar awalnya bahwa masyarakat itu nggak percaya sama yang namanya sistem decentralized. Mereka lebih percaya sama yang namanya decentralized alias blockchain, di mana semua orang itu yang mempengaruhi pergerakan harga, bukan hanya satu pihak. Nah, kalau di falas itu kan yang mempengaruhi itu pemerintah pusat. Sementara kalau di mata uang kripto itu yang mempengaruhi adalah kita-kita semua gitu. Jadi perbedaan mendasarnya seperti itu. Oke, semoga terjawab tadi pertanyaannya. Ini dijawab dengan singkat dan padat sekali oleh Michael. Michael, next ya, aku penasaran nih, perbedaan regulasi uang kripto di luar negeri dan di Indonesia. Mungkin belum banyak yang tahu soalnya, lebih ketutup mata aja gitu soal regulasi ini. Tapi sebenarnya apa perbedaan regulasinya di luar dan di Indonesia, Michael? Terus terang ya, sampai saat ini ya banyak government yang tidak setuju terhadap kripto. Mereka masih skeptis view-nya, termasuk salah satunya Indonesia. Nah, India termasuk salah satu yang melarang penggunaan kripto. Lalu kemudian belakangan China juga mengatakan bahwa aset kripto bakal dilarang oleh mereka. Dan beberapa negara yang setuju terhadap kripto sebagai alat pembayaran sah itu setahu saya cuma Swiss dan Belanda. Jadi ya honestly, trade utama daripada cryptocurrency adalah government. Jadi hampir mungkin lebih dari 90% negara di seluruh dunia tuh nggak setuju sama penggunaan kripto karena itu bisa mengancam eksistensi daripada mata uang mereka. Makanya kebanyakan pemerintah saat ini juga ingin mengeluarkan digital currency. Contohnya kayak Indonesia pengen mengeluarkan digital currency. Di China juga ingin mengeluarkan digital currency dengan underlying aset emas mereka untuk menyaingi Bitcoin. Apakah berhasil atau enggak? I don't know. Tapi yang pasti yang perlu saya ingatkan adalah milenial itu investor dari kripto itu bukan masalah digitalnya, tapi mereka permasalahannya itu adalah sistemnya yang decentralized yang mereka lebih percaya. Oke, kalau kita ngomongin lagi soal return-nya atau cuannya nih, Michael, tadi sebenarnya sudah sedikit disinggung juga, tapi kalau bisa dijabarkan lagi ya, dibandingkan dengan instrumen investasi lain seperti saham, surat utang, dan reksadana, ini cuannya sebenarnya yang didapat dari uang kripto ini bagaimana? Kalau kita lihat selama 5 tahun ya, kita flashback selama 5 tahun. Saham saat ini memberikan return yang kedua terbesar setelah kripto, yaitu sebesar 15% per tahun. Kalau kita flashback selama 5 tahun. Peer-to-peer itu memberikan return sebesar 14%, emas juga 14%, dan Bitcoin sebesar 480% atau hampir 5 kali lipat. Jadi that's right, bahwa saat ini return terbesar itu diberikan oleh Bitcoin. Tapi kita mesti ingat juga ya, IHSG posisi saat ini dengan awal tahun 2020 itu kalau nggak salah sekitar minus 1-2%. Jadi kalau kita beli indeks ya, kita beli IHSG, kalau ada bisa beli IHSG, maka 100 juta itu jadi minus 2 juta. Kita tanam 100 juta ini jadi 97 juta berapa uang kita. Kalau kita beli Bitcoin 100 juta itu sisa 40 atau 50 juta, Kak.
Karena year to date, Oke. sorry, kalau kita beli di high Bitcoin di pucuk, Mm-mm. maka kita minusnya itu hampir 50 juta. Nah, itu high risk, high return. Tapi posisi Bitcoin dengan saham saat ini kurang lebih sama. Posisi di awal tahun 2021 posisinya kurang lebih sama. Cuman bedanya Bitcoin sempat naik tinggi banget, sementara saham di IHSG tertinggi IHSG itu 6.500. I see, oke. Itu tadi teman kumparan kita dapat banyak sekali informasi ya dan insight juga nih untuk yang penasaran. Nah teman-teman yang berencana investasi jangka panjang nih Michael, apakah uang kripto ini sebenarnya bisa jadi pilihan atau seperti yang tadi Michael bilang, kalau Michael sendiri jangka pendek gitu ya, sebatas trading aja atau sebenarnya untuk jangka panjang juga cukup berpeluang gitu Michael? Untuk long term ya, penggunaan Bitcoin dan mata uang digital currency ini bakal masih berpotensi. Nah, cuman untuk short term saat ini kita Bitcoin itu masih memiliki istilahnya seperti ini. Bitcoin itu ada, baru penggunaannya dicari. Beda sama uang. Jadi syarat suatu alat bisa dijadikan alat tukar itu adalah nilainya harus stabil. Maka dari itu kalau dulu tuh awalnya muncullah emas. Emas itu harganya lumayan stabil. Setelah itu muncullah, diciptakanlah uang kertas secara fisik. Nah, saat ini ada yang namanya digital currency dan Bitcoin. Nah, kalau kita lihat saat ini inflasi yang terjadi di US itu sebesar 4%. Sementara suku bunganya 0,25. Di tahun 97 sampai 98 itu ada bukan kripto, tech bubble. Tech bubble-nya itu terjadi dengan inflasi yang sama 4,2% kurang lebih. Bedanya saat itu suku bunga 6%. Ketika suku bunga 6%, maka sebenarnya uang yang ada itu lebih banyak nabung di bank karena suku bunganya tinggi. Cuman bedanya kali ini lebih banyak keluar. Jadi menurut saya ke depannya maka aset kripto bakal tetap berkembang. Hanya dia akan mengalami gejolak fluktuatif yang masih luar biasa. Selain daripada regulasinya yang belum jelas, yang kedua masih akan menghadapi tantangan terhadap energi terbarukan. Yang ketiga adalah tantangan terhadap government. Oke, baik. Kita sudah ada pertanyaan lagi dari teman kumparan. Boleh kita bacakan? Oke, ini dari @egapanda. Mungkin basic ya pertanyaannya, tapi masih banyak yang belum tahu katanya. Untuk beli uang kripto itu ada minimalnya nggak, Michael? Jawabannya nggak ada sih. Jawabannya nggak ada. Jadi tergantung dari berapa dana yang kita siapkan. Karena yang paling sering dipakai itu kan saat ini currency-nya itu BIDR, USDT, ataupun bisa pakai BNB gitu. Jadi itu tergantung dengan ya dana kita masing-masing. Nggak ada minimalnya sih. Tidak ada minimalnya, tergantung dana kita masing-masing. Selanjutnya pertanyaannya dari WDY Anggreni, maaf kalau saya salah bacanya. Pertanyaannya juga lumayan fundamental juga ya. Pandangannya Michael sendiri, prospek uang kripto di Indonesia ke depannya ini akan seperti apa? Tadi sebenarnya sudah sempat disinggung sedikit ya, akan mengalami fluktuatif ya, masih terus fluktuatif. Selain itu apa lagi Michael? Kalau kita bicara di Indonesia ya, sampai saat ini pengguna kripto di Indonesia tercatat 4,5 juta. Nah, itu sendiri sebenarnya posisinya masih jauh terhadap persentase dibandingkan dengan negara lain. Maka kalau saya lihat ya, ini bukan lebih ke masalah Indonesianya, tapi lebih ke apakah bursa kripto dunia bisa menarik perhatian daripada investor Indonesia. I believe ya, semakin banyaknya milenial dan ada perubahan gaya hidup work from home saat ini, maka kripto ini merupakan salah satu pilihan investasi di luar daripada pilihan investasi yang lain. Cuman yang perlu saya warn adalah bedanya milenial dengan para sesepuh di market itu adalah tingkat agresivitasnya. Kalau milenial ini rata-rata agresif banget, seluruh tabungan dimasukin kripto gitu. Itu yang menjadi resiko gitu. Baik, Michael, terakhir nih, menurut kamu sampai kapan uang kripto ini akan apa ya, istilahnya bukan meroket ya, tapi ya meroket atau jadi perbincangan lah di kaum saat ini untuk apa ya, jadi salah satu instrumen investasi yang banyak dibicarakan. Terus terang kalau saya bicara tentang kapan pastinya, maka saya nggak tahu jawabannya. Tapi beberapa yang perlu kita perhatikan adalah isu tapering di US. Jadi saat ini ya banyak dana yang nyemplung ke kripto itu karena helikopter money daripada
US. Jadi uang stimulus yang diberikan oleh the Fed atau diberikan oleh Biden ke setiap warga di US itu kebanyakan asetnya lari ke kripto saat ini. Nah, seandainya suku bunga di US dinaikkan, maka logikanya contoh nabung di US itu bunganya 3% atau 4%. Maka otomatis daripada saya nanam di kripto yang beresiko, lebih baik saya pindahin ke bank. Nah, ketika itu terjadi, maka akan ada fluktuatif pergerakan harga yang mendekan harga kripto untuk turun. Karena kita tahu, hype-nya kripto ini bermula dari stimulus yang diberikan oleh US. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Tapi in long term, menurut Cathie Wood, bahwa yang perlu kita perhatikan ke depan adalah pemerintah suatu saat bakal sadar bahwa ternyata miner daripada aset kripto itu bakal mendorong penggunaan low emisi karbon. Nah, sehingga untuk long term I mean 3 sampai 5 tahun, maka prospek kripto masih oke. Tapi short term, maka ini masih amat beresiko. Oke, baik. Penjelasan yang menarik sekali dari Michael. Terima kasih banyak, thank you so much. Karena nggak terasa kita sudah ngobrol sudah lumayan lama nih, lebih dari setengah jam ya. Informatif sekali. Terima kasih banyak ya Michael. Sama-sama. Ini ada berbagai perspektif yang baru. Yang diberikan juga ya, intinya tadi kalau mau investasi balik lagi kita harus tahu tujuan investasi kita itu apa gitu ya, untuk jangka pendek atau jangka panjang, dan memperhatikan alokasi dana yang kita pakai begitu ya. Jangan sampai ini alokasi dananya untuk sesuatu yang urgent lain, tapi karena melihat tergiur dengan cuannya, lalu ya udah semuanya dimasukin aja ke uang kripto gitu ya, tapi ternyata lalu mengalami loss dan resiko yang lumayan besar. Itu sakitnya di sini ya Michael. Oke, banget. Terima kasih banyak. Sama-sama Kak. Iya kan, jangan sampai kita oh ya udah semuanya nih gue kasih gitu kan, padahal ada urgent yang lain yang harus dipakai. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Michael ngobrol-ngobrol serunya. Ini merupakan yang ahli di bidangnya ya, coach trading Michael Yo sudah bersama dengan kita. Thank you so much. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih banyak. Terima kasih. Oke, semoga teman-teman semuanya semakin aware juga dan apa ya, tepat gitu ya untuk memilih mana-mana saja nih yang bisa kita pakai untuk investasi, atau mau main investasinya harus seperti apa. Tadi kan sudah dapat banyak sekali insight. Buat yang belum beruntung siang ini, mungkin masih banyak pertanyaan seputar investasi uang kripto juga yang ingin ditanyakan, tapi tadi hanya dibacakan beberapa saja. Jangan khawatir, karena teman kumparan bisa dapat banyak informasi tambahan terkait investasi uang kripto dan jenis investasi uang digital lainnya dengan mengunjungi halaman kumparan bisnis dari website Kumparan. Atau teman-teman juga bisa buka website Kumparan dan ketik topik uang kripto. Di situ nanti langsung akan muncul artikel-artikelnya dan akan menemukan konten lengkap seputar uang kripto dan juga jenis investasi uang digital lainnya dari A sampai Z. Jadi langsung aja diakses ya teman-teman di website www.kumparan.com. Terima kasih juga untuk semuanya yang sudah nonton dan antusias menyaksikan episode kali ini. Ini sudah episode ketiga untuk kelas investasi Kumparan. Jangan lupa untuk selalu ikutin live Instagram kelas investasi selanjutnya, karena seperti biasa kita akan kembali bagi-bagi hadiah dana investasi sambil ngobrol dan juga sharing bersama narasumber ahli di bidangnya. Sampai belibet kan, karena tadi ngomongin cuan ya. Pantau terus halaman Kumparan Bisnis untuk dapat informasi terupdate seputar investasi dan saham setiap hari. Saya Melisa Lolindu dan tim yang bertugas pamit undur diri. Sampai bertemu di lain kesempatan. Terima kasih. Sampai jumpa. Sehat-sehat.